berasumsi bahwa di setiap ruangan itu adalah tidak aman. Tapi bisa juga jadi beberapa artis ya kejadian itu memang dia sengaja. Perangkat kita itu dengan mudah sebenarnya di-cloning. Iya, jangan terlalu banyak informasi yang diberikan di profil media sosial kita gitu ya. Contohnya gimana nih? Misalnya tiba-tiba ada videonya di YouTube, entah itu diedit atau kejadian beneran ya. Oke. Bagaimana antisipasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kita mau tanya-tanya nih, ada seorang artis TikTok yang kita kenal sebagai hijaber, tiba-tiba ada video, ada foto bugilnya tersebar di internet. Apa sebenarnya yang harus dilakukan jika terjadi hal tersebut? Karena Bapak ini kan seorang yang ahli di bidang digital, media digital. Oke. Gimana itu, Bro? Kejadian seperti ini biasa terjadi ya, baik itu ada yang sengaja, ada juga yang tidak sebenarnya. Maksudnya sengaja tersebar atau? Nah ini makanya kita perlu ada beberapa faktor yang menyebabkan video itu bisa sampai ke orang lain. Pertama ini kelalaian si pemilik video. Kalau video ini misalnya dibuat sendiri. Oke, diproduksi sendiri. Bukan orang lain yang videokan. Nah, tadi yang kedua itu video ini diambil atau diproduksi oleh orang lain. Bisa jadi tanpa sepengetahuan objeknya gitu ya. Candid ya. Candid ya, hidden camera dan sebagainya kan. Atau apa, CCTV. Ya itu. Nah itu penting. Makanya sekarang ini kamera itu kita harus berasumsi gitu. Jadi manajemen risikonya begitu ya. Manajemen risiko. Kita harus berasumsi bahwa di setiap ruangan itu adalah tidak aman. Oh. Iya kan? Kita harus berpikir seperti itu. Jadi tindakan preventifnya misalnya terutama kalau kita masuk ke hotel di ruang publik. Ya, ke hotel bisa jadi kita harus punya ritual. Mengecek dulu kan apakah di kamar kita itu ada yang mencurigakan atau tidak. Oh, ritualnya kan? Itu ya. Ya, ritualnya itu. Harus kita observasi dulu. Ya, tapi tidak perlu sedetail gimana terus cungkil-cungkil nanti ganti juga nanti kan. Nah, paling tidak kita bisa melihat apakah ada gejala-gejala yang mencurigakan misalnya. Nah, tapi juga biasanya ini kembali dari profil tempat kita berada gitu kan. Ya kalau semacam hotel-hotel bintang atau punya nama gitu, reputasi yang bagus, ya itu mungkin bisa diabaikan gitu. Tidak, karena mereka sudah punya kemungkinan kecil ya ada hidden kamera di situ. Tapi kalau misalnya tempat-tempat atau hotel-hotel yang tanda petik murahan atau dan di situ memang terkenal sering terjadi hal-hal yang asusila gitu ya, yang asusila ya bisa jadi memang tempat itu dijadikan objek untuk mengambil gambar-gambar seperti itu gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kejadiannya banyak, tapi yang lucu juga ada yang disengaja memproduksi konten. Jadi itu tadi faktor eksternal. Bahwa kita harus waspada di setiap tempat, kita harus punya kesadaran bahwa ada kamera di mana-mana. Iya. Apalagi terutama di ruang publik. Betul, seperti itu. Yang pertama tadi itu memproduksi sendiri bagaimana? Nah, ya memproduksi tadi. Jadi bisa jadi kejadian ini sebenarnya memproduksi sendiri, tapi kelihatannya ini orang lain yang mengambil gitu kan. Nah, bisa jadi, tapi bisa juga jadi beberapa artis ya kejadian itu memang dia sengaja dengan alibi sebagai kenangan gitu ya. Mungkin. Nah ini selama video itu disimpan secara pribadi gitu, tidak ada kesengajaan atau tidak ada faktor yang menyebabkan dia tersebar, ya itu fine-fine aja gitu. Fine-fine aja, itu tidak fine-fine aja. Iya. Maksudnya ini tanpa melihat norma-norma agama, norma-norma apa ya kan? Tapi bukan ini, sorry dipotong sedikit. Artinya begini, namanya media digital itu kan mudah untuk di-recovery. Ya. Artinya apakah kita perlu waspada juga bahwa nanti kamera kita hilang atau SIM card kita atau memory card kita itu pindah tangan kemudian di-recovery sama orang? Itu yang paling banyak terjadi. Ya. Orang merasa aman gitu. Orang merasa aman. Mau simpan di HP sendiri. Jadi di HP saya gitu kan. HP saya terpassword atau apa, dan sehingga mereka merasa
ya saya aman gitu. Tapi secara default adalah kita harus merasa bahwa kita tidak aman di dunia digital seperti itu. Tapi tidak mesti harus paranoid ya. Jadi alangkah baiknya ya nggak usah bikin kalau nggak ada. Nah itu benar. Iya kan, nggak usah bikin kalau memang tidak punya tujuan yang baik gitu ya. Nggak usah bikin. Nggak usah ngapain. Mungkin ada bentuk-bentuk lain yang bisa dikenang selain bikin video. Karena sangat berbahaya ya. Karena sangat berbahaya, artinya begini, karena media digital ini sangat mudah diproduksi atau diduplikasi. Umpamanya ada yang hack laptop kita, terus tiba-tiba mengambil data-data pribadi kita, ini kan berbahaya. Jadi sangat berbahaya. Lebih baik tadi apa? Nggak usah dibikin. Jangan bikin konten yang kira-kira berpotensi merugikan diri kita. Pertama bugil di depan kamera itu. Pokoknya apapun itulah. Terbugil, adegan-adegan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat umum lah. Norma-norma masyarakat itu jangan sampai itu. Banyak. Betul. Jadi buat pemirsa ini penting banget ini. Jangan sama sekali memproduksi konten-konten negatif walaupun untuk dokumentasi pribadi. Lebih baik jangan, menurut saya jangan ya. Karena apa itu kira-kira hacker yang mengakses data-data pribadi kita itu bagaimana sebenarnya pola-pola modus-modusnya begitu? Iya, ini bisa terjadi secara disengaja maupun tidak gitu ya. Perangkat kita itu dengan mudah sebenarnya di-cloning sama orang. Ya, cloning dengan orang gitu. Misalnya dia coba misalnya mengirim sesuatu, nanti terbuka ada link yang terbuka. Nah, begitu dengan mudahnya misalnya ada aplikasi yang bisa mengcloning perangkat kita gitu. Sangat mudah. Saya ya beberapa kejadian pernah dialami. Jadi misalnya aplikasi WhatsApp gitu ya. Wah, itu banyak sekali beredar cloning WhatsApp. Sehingga konten apa yang kita bagi ke orang lain yang sifatnya pribadi itu bisa dibaca sama orang yang cloning HP. WhatsApp. Iya. Walaupun WhatsApp sendiri mengklaim bahwa ini terenkripsi. Iya, karena tadi ada satu proses di mana kita handphone kita itu tercloning sama orang lain gitu. Tercloning WhatsApp-nya gitu ya. Jadi ya orang bahkan kita sebenarnya bisa cloning ya sebenarnya. Iya. Kita buka di handphone, bisa juga buka di desktop. Ya, laptop, bisa. PC, Iya, gitu. iya. Oke. Dan ada juga sering ini, umpamanya mereka pacaran, di pub dong, iya, minta gitu. fotonya dong. Gitu, banyak gitu. Modus-modus seperti itu bermunculan gitu. Ini kembali lagi bahwa masyarakat harus didorong untuk memiliki literasi terhadap keamanan digital gitu. Itu harus didorong gitu. Karena kita tidak boleh terpaku pada satu modus kejahatan digital, cybercrime gitu. Karena cybercrime itu akan berevolusi, selalu meningkatkan diri juga mereka ya. Mengikuti kelemahan-kelemahan atau potensi-potensi apa yang bisa dimasuki. Banyak sekali. Oke. Baik, dan itu multi platform gitu ya. Di WA, di Instagram, TikTok gitu. Semua ada, pasti mereka bisa gitu. Dan mereka bisa tahu kelemahan seseorang gitu seperti apa gitu. Contohnya gimana itu? Contoh misalnya saya ya. Seringkali saya dapat DM di Instagram gitu. Dapat Instagram seakan-akan dia ini teman saya gitu. Dia phishing berarti ini kayak phishing enggak. Dia dari fotonya itu di di timelinenya ya, dia punya paras menarik gitu ya. Kemudian DM ke kita misalnya, kayaknya saya pernah kenal sama kamu gitu, pernah ketemu gitu. Akhirnya dia memulai percakapan seperti itu. Akhirnya kan nanti menjurus ke hal-hal pribadi, mungkin tanya apa gitu. Nah, akhirnya mulai dari situlah biasanya kita terjerumus memberikan informasi pribadi yang bisa dia manfaatkan gitu untuk kejahatan. Bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita antisipasi atau hal-hal literasi apa yang perlu kita ketahui untuk mencegah
atau mengantisipasi serangan cyber ini? Yang pertama paling mendasar yang perlu masyarakat ketahui adalah mengatur profil di platform media sosial. Platform itu. Jadi usahakan memberikan informasi seminimal mungkin. Oh, jadi jangan terlalu banyak informasi jangan terlalu banyak informasi yang diberikan di profil media sosial kita gitu ya. Contohnya gimana nih? Misalnya di situ ada tanggal lahir, nama istri, nama anak gitu kan. Apalagi kalau ada tanggal lahir istri, tanggal lahir anak, biasanya kan password itu muncul dari situ kan. Nama ibu, tanggal lahir ibu. Iya. Jadi biasanya ada telepon tengah malam, ini lagi kecelakaan, karena dia tahu dari media sosial kita kalau dia punya anak namanya ini lagi di mana gitu kan. Jadi kita jangan terlalu oversharing ya. Jangan terlalu oversharing karena artinya, privacy itu betul. Privacy is power. Power banget. Jadi dari situ si penjahat ini bisa mempelajari, meriset dulu ya, meriset dulu profil kita, baru dia melancarkan aksi jahatnya. Ya itu. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kita harus aktif mengupdate literasi kita gitu. Literasi kita bahwa modus kejahatan itu berevolusi. Ya, selalu terupdate, ada cara-cara baru yang selalu muncul yang pasti di luar dari kesiapan kita. Ya kan? Sehingga kesiapan dan dugaan kita. Iya, dugaan kita gitu. Even dia seorang jadi kita harus selalu mengupdate. Ya, mengupdate-nya juga bisa lewat media sosial. Jadi ini kita bisa lihat dari experience-nya orang lain gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi bagi orang lain, usahakan itu tidak terjadi ke kita. Dengan cara melihat tips untuk menghindari hal-hal itu, yang belajar juga dari media sosial. Iya. Seperti ransomware itu, virus kayak begitu ya. Betul, seperti itu. Iya. Jadi harus terus mengupdate diri. Harus bahkan seorang ahli IT seperti Bapak ini bisa juga ada bisa kemungkinan juga terkena ya serangan. Bisa banget. Ya, selanjutnya apalagi yang perlu kita tingkatkan literasi cyber kita ini? Nah, jadi serangan itu bukan hanya bisa terjadi pada kita, lingkungan kita juga rentan ya. Istri, anak gitu bisa jadi ya, kalau itu terjadi pada lingkungan terdekat kita ya sama juga kalau terjadi sama kita kan. Iya, betul. Jadi betul. Umpamanya istri kita atau anak kita dibobol rekeningnya. Bisa seperti itu. Jadi mungkin ke kita nggak bisa masuk gitu ya, tapi bisa lewat keluarga, lewat teman gitu kan. Betul. Bisa. Jadi kita harus juga mengedukasi lingkungan kita. Harus. Jadi kalau terjadi sesuatu modus kejahatan ke kita gitu, entah kita hampir dirugikan atau sudah dirugikan, kita harus sharing ke lingkungan dulu. Misalnya nih, ada yang mengambil alih akun WhatsApp gitu ya, ya kan biasanya gitu. Iya. Mengambil alih. Seketika kita harus sebar ke keluarga bahwa ya kalau ada yang mengatasnamakan nomor saya itu jangan direspon. Gitu. Harus cepat. Harus cepat seperti itu. Itu mitigasinya seperti itu. Karena kalau enggak, ya nanti terjadi. Oh iya memang ini. Buat apa kalau sudah terjadi? Tiba-tiba udah transfer duit ke penjahat gitu ya. Nah gitu. Apalagi kalau didramatisir gitu kejadiannya, wah. Kita kembali yang tadi kasus pertama. Kalau sudah terjadi, umpamanya foto telah tersebar, video telah tersebar, apa yang pertama yang harus kita lakukan? Nah, tahu skoci kan skoci di kapal. Skoci di kapal, ya. Pelampung. Ya, pelampung ya, skoci sih. Kapal yang kecil penyelamat itu di kapal. Kalau tidak pernah dipakai, itu susah pasti digunakan kalau sudah terjadi. Makanya langkah baiknya itu sesekali dilakukan simulasi gitu. Bagaimana kalau terjadi? Bagaimana kalau terjadi? Misalnya keluarga dekat nih, tiba-tiba ada videonya di YouTube, entah itu diedit atau kejadian beneran ya. Bagaimana antisipasinya gitu? Ya kan itu harus. Nah, pertama kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di platform. Ya kan, ada melaporkan. Melaporkan link ini. Tapi kita harus, makanya saya bilang tadi harus ada latihan ini kan, supaya kita tahu
pada saat kita melaporkan, apa persyaratan yang diminta oleh platform tersebut untuk memverifikasi bahwa kejadian ini betul-betul terjadi dan kita sebagai orang yang dirugikan gitu. Ya kan? Evidence-nya apa gitu. Evidence bukti-bukti apa yang harus kita siapkan untuk itu. Kalau tiba-tiba kan susah juga terjadi, kita tidak tahu, kita bingung ini mau melaporkan bagaimana, apa yang harus diklik, apa yang harus diverifikasi. Apalagi biasanya kan bahasa Inggris atau apa, kalau kemampuan bahasa Inggris juga terbatas ya repot juga ya. Walaupun paling tidak kalau kita pernah mencoba, pada saat itu terjadi betulan, ini kita sudah tidak terbata-bata lah bagaimana, sudah tahu step-stepnya bagaimana, ya kan itu. Yang kedua di Kominfo ada saluran namanya aduan konten. Aduan konten. Itu layanan pemerintah. Kalau ada hal-hal negatif yang terjadi merugikan baik individu, organisasi maupun masyarakat umum, itu bisa diadukan ke aduan konten. Aduan konten. Ya. Kasus apa yang pernah orang adukan? Contoh misalnya, ya ini yang untuk masyarakat umum ya. Misalnya ada situs porno lah misalnya. Ya kan, ini kan merugikan banyak orang. Betul. Itu kita bisa copy linknya, adukan ke aduan konten itu. Nanti dia verifikasi kalau betul-betul mengandung konten yang dilarang, tidak sesuai dengan aturan yang ada di negara kita, ya dia diblokir. Makanya Indonesia itu termasuk salah satu negara yang aktif memblokir konten-konten negatif. Iya. Walaupun bisa juga kita gunakan ada cara-cara lain gitu, tapi paling tidak tolong itu jangan dipelajari ya, cara-cara lain itu. Usaha preventif yang dilakukan aktif oleh negara. Oke. Biar negara ada di situ. Negara melindungi rakyatnya. Betul. Dari konten-konten yang berbahaya, ya, yang menyesatkan rakyat. Seperti itu. Oke. Pesan terakhir kepada anak muda untuk bagaimana bijak dalam menggunakan gadgetnya. Pesannya ini yang penting adalah bahwa kita harus bijak. Kita harus bijak menggunakan media digital ya, apapun platformnya. Jadi setiap media digital itu punya sisi positif dan sekaligus negatif. Dia kayak pisau yang bermata dua. Pisau bermata dua gitu. Punya sisi positif sekaligus negatif. Ya, kita harus pandai-pandai memanfaatkan media digital untuk hal-hal positif. Kalau yang negatif sebisa mungkin dihindari. Jangan dilakukan. Itu aja. Terima kasih bro. Thank you banget nih atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga saya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Share hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.